Perkenalkan, nama saya Neta Estina Gultom dengan NPM B1A021194. Berikut merupakan tugas mata kuliah Hukum Pidana Internasional dengan dosen pengampu Bapak Asep Suherman SHMH. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai persamaan dan perbedaan konsep penganiayaan antara kejahatan internasional dengan kejahatan konvensional. Selanjutnya yaitu mengenai perbedaan pengertian penganiayaan dalam kejahatan internasional dan pengertian penganiayaan dalam kejahatan konvensional. Dalam kejahatan internasional, penganiayaan yang merujuk pada tindakan kekerasan atau perlakuan yang tidak manusiawi yang dilakukan oleh pemerintah atau individu yang memiliki kewenangan atau kendali atas suatu wilayah. Sedangkan penganiayaan dalam kejahatan konvensional yang mengacu pada tindakan kekerasan yang dilakukan individu atau kelompok dengan individu lain dalam konteks kejahatan biasa atau tidak lintas negara. Jadi perbedaan pengertiannya tergantung di mana lingkup penganiayaan tersebut terjadi. Selanjutnya yaitu fenomena penganiayaan. Dalam kejahatan internasional, penganiayaan sering terjadi sebagai bagian dari pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis. Contohnya yaitu perang, genosida, kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh negara atau pihak bersenjata. Sementara kejahatan konvensional, penganiayaan dapat terjadi dalam berbagai konteks, mulai dari KDRT, pemukulan, penganiayaan fisik oleh individu atau kelompok. Kemudian yang selanjutnya kita masuk pada dasar hukum. Penganiayaan dalam kejahatan internasional tidak mengatur secara khusus, namun penganiayaan diatur sebagai bagian dari kategori kejahatan terhadap kemanusiaan atau perang dalam instrumen hukum internasional seperti Statuta Roma. Sedangkan dalam kejahatan konvensional, penganiayaan diatur dalam undang-undang atau aturan hukum yang berbeda-beda. Contoh, kekerasan dalam rumah tangga digunakan Undang-Undang KDRT atau Undang-Undang Perlindungan Korban dan Saksi. Selanjutnya yaitu dampak. Dalam kejahatan konvensional, penganiayaan dapat menyebabkan luka fisik, trauma psikologis, dan kematian pada korban. Sedangkan dalam kejahatan internasional, penganiayaan berdampak meluas ke seluruh populasi atau kalangan tertentu dengan penganiayaan yang sistematis menyebabkan kerugian yang luas. Kemudian yang kedua yaitu dampak sosial dan psikologis. Dalam kejahatan konvensional, penganiayaan menyebabkan trauma atau stigmatisasi yang berkepanjangan pada korban serta mempengaruhi tempat kejadian berlangsung. Dalam kejahatan internasional, penganiayaan digunakan sebagai alat untuk menakuti atau mengendalikan populasi yang dapat memiliki dampak panjang pada stabilitas sosial dan psikologis. Kemudian yang ketiga yaitu dampak hukum dan politik. Dalam kejahatan konvensional, penganiayaan dapat memicu respon hukum di tingkat nasional dengan penuntutan pelaku oleh otoritas hukum setempat. Sedangkan dalam kejahatan internasional, penganiayaan dapat memicu respon hukum internasional baik di tingkat nasional dan internasional. Kemudian kita masuk pada contoh kasus. Dalam kejahatan konvensional, kita dapat melihat contoh kasusnya pada pembunuhan sadis yang dialami oleh Vina di Cirebon pada tahun 2016 silam yang dilakukan oleh geng motor. Kemudian dalam kejahatan internasional, contoh kasusnya dapat kita lihat pada tenaga kerja Indonesia atau TKI disiksa oleh majikannya, luka sayat dan bakar di sekujur tubuh. Baik teman-teman, demikianlah pembahasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Recording.